Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas kasih sayang serta inayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini dan keadaan sehat walafiat dan juga insya Allah diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saja dapat memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rikana Amalia Mahmuda, saya dari program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Surakarta yang akan menjadi fasilitator atau penyampai materi yang saya angkat temanya mengenai manfaat ASI eksklusif bagi bayi pada Anda sekalian. Saya pula terima kasih kepada para panitia dan juga para kader-kader Posyandu karena telah mengizinkan saya berada di sini untuk bisa membagi ilmu atau men-sharing ilmu kepada Anda semua yang saya peroleh pula dari kampus tempat saya mengenyam pendidikan. Ya, di sini saya melakukan penyuluhan mengenai manfaat ASI eksklusif itu. Kenapa? Karena saya memiliki tujuan sendiri, yaitu agar baik ibu maupun calon ibu dapat mengembangkan pengetahuannya mengenai pentingnya ASI eksklusif bagi bayi yang nantinya bisa diaplikasikan sehari-hari selama waktu tertentu pada bayinya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai ASI eksklusif dan apa-apa saja sih yang harus diperhatikan. Nah, baik. Sebelum saya mulai, saya akan sedikit meruntutkan materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai apa saja sih pengertian atau definisi dari ASI eksklusif itu sendiri. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan, apa saja. Yang terakhir, poin utama dari materi kali ini mengenai manfaat ASI eksklusif itu sendiri dan sedikit penjelasan lainnya. Di sini saya membawa poster punya saya sendiri. Jadi di sini sudah ada beberapa bagian-bagiannya yang saya rangkum menjadi suatu kesimpulan. Nah, pada poster ini saya pula mencantumkan definisi ASI eksklusif. Jadi apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif sendiri merupakan pemberian makanan pada bayi berupa air susu ibu tanpa tambahan lain ataupun cairan lain ataupun bahan-bahan makanan lain seperti pisang, seperti air putih, seperti buah-buahan yang bisa dikonsumsi oleh bayi selama 0 sampai 6 bulan secara penuh. Dan mungkin kita sering lihat atau sering mengetahui kalau banyak sekali ibu-ibu yang memberikan bayinya susu formula ataupun pisang yang bisa dikonsumsi padahal dia masih 2 atau 3 bulan. Nah, itu sebaiknya kita stop dulu atau sebaiknya kita hilangkan kebiasaan itu karena cukup ASI, maka nutrisi bayi itu akan terpenuhi karena adanya berbagai macam nutrisi yang diproduksi dari air susu ibu sendiri. Nah, apabila ibu atau Anda sekalian tetap memberikan ASI eksklusif tetapi masih memberikan cairan atau masih memberikan buah-buahan, maka itu tidak bisa disebut sebagai ASI eksklusif. Seperti itu. Dan dari penelitian dari UNICEF ataupun WHO, yaitu atau enggak kita bisa mengenalnya sebagai Organisasi Kesehatan Dunia yang menjadi referensi bagi masyarakat kesehatan. Jadi mereka merekomendasikan kepada kita semua untuk secara rutin atau secara terus-menerus melakukan pemberian ASI eksklusif kepada bayi kita 6 bulan penuh, dari 0, dari lahir, dari usia 1, 2, 3, 4, sampai 6 bulan secara full hanya ASI saja. Jadi pemberian ASI itu memiliki peran yang sangat baik bagi bayi karena dia dapat menekan atau menurunkan angka kematian ataupun kesakitan pada bayi karena ASI sendiri merupakan konsumsi atau sumber makanan terbaik bagi bayi karena nutrisinya yang sangat lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan bayi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya juga. Nah, karena bayi itu kan masih baru lahir, jadi dia membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik sehingga asilah sumber yang sangat cocok, yang sangat sempurna dikonsumsi. Lanjut saja ke masalah intinya atau materi inti yang akan saya sampaikan. Dalam poster ini saya memiliki
5 dari sekian banyak manfaat ASI untuk bayi selama 6 bulan. Ini manfaat ASI eksklusif. Yang pertama itu mengenai memberikan pertumbuhan dan perkembangan yang baik dalam kehidupan. Mengapa demikian? Seperti yang sudah disebut sebelumnya, kalau sebenarnya ASI sendiri memproduksi nutrisi yang lebih banyak, yang lebih lengkap, karena kandungannya memiliki zat-zat gizi yang dibutuhkan bayi, sehingga kejadian malnutrisi atau kejadian kekurangan gizi pada bayi itu akan sangat jarang terjadi. Jadi ASI sendiri itu memiliki banyak sekali nutrisi seperti karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, multivitamin, mineral, maupun kreatinin dan juga air yang dapat memenuhi tumbuh kembang bayi, sehingga zat-zat gizi tersebut dapat dengan cepat bekerja dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi tanpa merusak fungsi ginjal pada bayi tersendiri, seperti itu. Yang kedua, ASI eksklusif itu dapat melindungi bayi dari infeksi, dari jamur, dan juga dari virus. Karena kan ASI itu dia memproduksi zat-zat kekebalan tubuh yang dapat melawan dan melindungi bayi dari serangan-serangan luar atau dari toksik atau dari racun yang bisa timbul dari dalam tubuh atau dari lingkungan, sehingga ASI sendiri dapat berperan dalam menahan berbagai virus dan bakteri tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ASI eksklusif dapat meningkatkan kecerdasan otak pada bayi. Mengapa? Karena kandungan DHA yang dapat meningkatkan perkembangan otaknya dan juga meningkatkan fungsi kognitif akibat terbentuknya snaps dari sel-sel saraf yang ada dalam tubuh, sehingga otak itu dapat berkembang dengan secara baik dan akan mempengaruhi juga tumbuh kembangnya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu dapat mengurangi risiko terkena penyakit yang berkaitan dengan masalah gizi. Jadi apabila dalam masa pertumbuhannya itu bayi dapat terhindar dari masalah gizi seperti obesitas, seperti hipertensi, seperti masalah gizi lainnya yang dapat merusak tubuh. Nah, yang kelima yaitu juga terhindar dari alergi yang biasanya timbul karena susu formula. Nah, biasanya seperti kita ketahui atau beberapa penelitian juga menyebutkan kalau susu formula itu dapat menyebabkan alergi kepada pencernaan bayi, kan rentan ya, karena bayi itu masih sangat kecil dan fungsi-fungsi juga masih berkembang. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah bayi itu seharusnya diberikan makanan berupa ASI eksklusif mulai dari 0 sampai 6 bulan secara penuh tanpa ada tambahan apapun untuk tumbuh kembang yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya mengenai tema kita pada hari ini, saya persilahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi, materi, dan diskusi kita bermanfaat pada pagi hari ini dan dapat menjadi pandangan bagi Anda sekalian untuk dapat menerapkan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan penuh. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.